tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker. Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim, agamanya Kristen Protestan. Tapi adakah tidak yang sama seperti saya untuk teman-teman yang beragama Kristen? Saya punya rumah bersebelahan dengan masjid. Jadi selama 25 tahun saya hidup, setiap pagi itu saya dibangunkan oleh sholat subuh. Jadi setiap mereka umat muslim sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Soko Papua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, like, komen, dan subscribe. Begitupun membagikan video yang kami buat. Hari ini saya ingin memberikan informasi atau video menarik yang sempat viral beberapa hari ini, yang sangat menghebohkan masyarakat Indonesia. Ya, yaitu pernyataan dari Pak Menteri Agama yang membuat kontroversi antara umat muslim. Banyak sekali penolakan dari pernyataan beliau yang menyamakan antara azan dan gonggongan seekor anjing. Bagaimana menurut teman-teman soal video beliau? Silahkan di komen di bawah dan kita akan diskusikan bersama. Ya, di sini saya orang Jawa yang lahir besar di Papua, yang notabene dari kecil hidup berdampingan dengan orang Papua, dan bahkan di sini bukan hanya orang asli Papua sendiri, namun banyak sekali dari suku, ras, dan agama yang berada di Papua. Bukan hanya umat Muslim, tapi umat Nasrani, Kristen, Hindu, Buddha ada di tanah Papua, yang kita bisa hidup berdampingan, damai hingga saat ini. Namun dengan pernyataan beliau yang membuat kontroversi, saya jadi bertanya-tanya bagaimana pendapat kalian dari saudara saya di umat Nasrani atau dari agama lain selain Muslim. Silakan buat kalian yang Nasrani bisa komen di bawah bagaimana pendapat kalian. Di Papua sendiri bisa dibilang sangat besar toleransinya antara umat beragama, Papua hingga Papua Barat. Bahkan di Fak-Fak itu banyak sekali mayoritas orang asli Papua yang beragama Muslim, yang ada istilah satu tungku tiga batu. Mungkin kalau kalian penasaran bisa cari referensi untuk melihat video saudara-saudara kita di Fak-Fak. Itu sangat kental sekali toleransi yang umat beragama. Bukan hanya di situ, tapi di daerah lain ada Bintung, di Manokwari, banyak yang di wilayah Papua. Dan selama saya hidup di sini di tanah Papua, karena saya lahir besar di tanah Papua, belum pernah mendengar ada saudara kita umat non-Muslim yang terganggu dengan suara azan. Ada video menarik yang sempat viral di TikTok, yang bahkan diposting di YouTube, di Instagram dibagikan. Pernyataan dari saudara kita dari umat Kristen, yang tepatnya beliau di daerah SP ya, di Manokwari, yang sudah ditonton hingga jutaan penonton di TikTok. Nanti saya akan tampilkan, cuman sebelum saya lanjut, silakan kalian yang punya berpendapat tentang video yang viral, yang kontroversi, komen di bawah, kita diskusikan bersama. Silakan dilihat dan disimak baik-baik ya pernyataan beliau. Terima kasih buat saudara saya yang dari Nasrani sudah menanggapi bahwa di Papua berbeda mungkin dengan daerah lain. Namun harapan saya pribadi untuk Pak Menteri mungkin bisa direvisi atau mungkin bisa diubahlah peraturan yang tersebut, karena bisa jadi membuat kontroversi di umat Muslim sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di share ya ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat video kali ini. Salam dari Papua. Kita terus bertoleransi dengan umat beragama, saling guyub rukun antara sesama. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Silakan disimak videonya. Rumah ibadah saudara kita Muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kecepatan. Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim,
Pak, katakan sesuatu dipikir dulu, Pak. Saya di Papua, saya orang Papua. Bapak tahu kan, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup, rumah saya di pinggir masjid. Berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu. Dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun. Sebagai alarm yang tak pernah berhenti. Alarm paten seumur hidup. Bahkan sampai nanti Bapak juga mati, saya mati. Dunia kiamat pun, sebelum dunia kiamat pun itu jadi alarm paten seumur hidup. Sholat subuh. Jadi kalau Bapak mau katakan sesuatu, pikir dulu, Pak. Di sini sebenarnya saya mau ngegas, Pak. Tapi saya takut keciduk. Jangan buat aturan yang aneh-aneh, Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Jadi terakhir, Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, nanti Pak Menterinya tolong ditegur. Kalau memang tidak mau dengar itu si Menteri, diganti aja, Pak. Banyak orang pintar di Indonesia yang bisa kerja. Gitu, Pak. Baterai saya lemah. Saya mau ngarit dulu. Salam dari Papua Barat untuk kalian semua di sana. Semoga ya Indonesia semakin membaik. Guys, kalian tahu bahwa saya itu agamanya Kristen Protestan. Tapi adakah tidak yang sama seperti saya untuk teman-teman yang beragama Kristen? Saya punya rumah bersebelahan dengan masjid. Jadi selama 25 tahun saya hidup, setiap pagi itu saya dibangunkan oleh sholat subuh. Jadi setiap mereka umat muslim sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, bukan sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, itu kan masjidnya bunyi terus. Jadi otomatis itu yang berkumandang itu masuk di sini, tersimpan di sini. Jadi seringkali saya itu ikut. Kalau mereka lagi azan, saya juga ikut-ikutan. Contohnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seperti begitu. Saya sampai hafal itu dari awal sampai akhir. Karena rumah saya di sebelah masjid. Salam toleransi.